Di trafo yang akan saya buat ini rencananya akan saya pakai untuk membuat ampli di PCB ini. Ampli tabung single ended ECL82 menggunakan dua tabung ECL82 dan sebuah tabung EZ81 sebagai rectifiernya. Rancangan trafo yang akan saya buat saya gambarkan seperti ini. Untuk filamen karena ECL82 dan EZ81 itu sama 6,3 volt, jadi saya buat satu jalur saja, satu jalur filamen. Di sini saya membuat CT 3,15 volt, 3,15 volt. Ini 3 ampere sudah cukup. Pada bagian tegangan tingginya saya menggunakan rencananya 275 volt, CT 275 volt. Ini 100 mA untuk stereo sudah cukup, atau 0,1 ampere. Primer 0220 standar. Daya untuk filamen 6,3 volt kali 3 18,9 VA. Untuk tegangan tingginya 275 kali 2 kali 0,1 ampere 55 VA. Oke, untuk VA totalnya, daya total sebenarnya ini tambah ini 18,9 tambah 55 73,9 VA. Untuk daya primer saya biasanya menambahkan 10% dari ini, 73,9 tambah 10% 81,29 VA. Ini primernya sudah. Sekarang pada kerapatan arus, atau saya beri simbol ID. Kerapatan arus saya menggunakan 3 ampere per milimeter persegi. Ini pengaruhnya untuk trafo. Semakin kecil nilai ini, kawat tembaganya akan semakin besar. Kalau ini semakin besar, misalnya saya menggunakan 5 ampere per milimeter persegi, ukuran diameter tembaganya itu semakin kecil. Biasanya kalau power amp saya pakai 3, kadang 2 ampere per milimeter persegi. Untuk preamp biasanya saya pakai 5. Untuk induksi atau simbolnya B, saya menggunakan 1 Tesla. Nah, ini untuk pengaruhnya ke trafo sendiri. Semakin kecil nilainya, misalkan 0,9, itu pengaruhnya semakin banyak lilitan. Misalnya pakai 1,2 atau 1, sekian, jumlah lilitannya itu semakin sedikit. Frekuensi standar di negara kita listrik AC 50 Hz. Daya primer sudah saya ketahui nilainya ini. Sekarang saya membutuhkan luas menambang trafonya, atau biasanya orang sebut itu AFE.
Ini rumusnya 148 kali akar VA primer. Saya hitung dulu. Satu 1334, sekian milimeter persegi. Ini minimum. Sekarang untuk kebutuhan ukuran kern ini, karena di sini saya menggunakan ukuran T28. Ini T ya, di gambarannya biar jelas gambarkan saja. Ini dari sini ke sini itu T, dari sini ke sini ruang kosong ini H, ini ke sini L. T nya apa, saya pakai 28. Hanya ini 0,5 kali T, itu 14 mm. Ini milimeter. L nya ini 1,5 kali T dengan 1,5 kali 28, 42 mm. Nah, sekarang pada area tembaga. Area tembaga itu ini. Dari sini ke sini. Jadi nggak mungkin tembaga kita lilit dari ujung sini ke ujung sini kan, pasti dari kurang lebih dari sini. Itu aku kasih simbol BWW 2 mili sini, 2 mili sini, dengan L min 4 itu pengurangan 2 mm di sisi sini dan di sini 2 mm. BWW 38 mm ya. Dan sekarang tinggal saya menentukan nilai S atau stek ini itu begini. Stek itu ketebalan trafo, ketebalan kernnya. Jadi tumpukannya ini dari sini ke sini. Saya tulis di sini aja. S sama dengan rumusnya VA primer kali 1 juta dibagi 0,7 kali T kali L kali H kali F kali B kali I D. Jadi kan sudah diketahui semua. VA primernya 81,29 kali 1 juta dibagi 0,7 kali T nya 28 kali L nya 42, H nya 14, F nya 50, B nya 1, ID nya 3. Saya hitung dulu. 1,29 kali 1,29 kali 1 dibagi 0,7 kali 28
47 mm. Saya genapkan toleransi 50 mm. Jadi AFE teoritisnya T kali S, T nya 28, S nya 50, 1400 mm persegi. Ada juga yang menghitungnya langsung, biasanya AFE sama dengan S sama dengan AFE dibagi T, tidak masalah. Tapi saya lebih suka rumusan dari Turner Audio. AFE S 50 mm sudah diketahui, tinggal saya mencari ukuran kawat primer. Nah, ini sebelum kita dapat diameter berapa, kita harus tahu luas penambang kawatnya dulu. Luas penambang kawat atau simbolnya ACU sama dengan VA dibagi VA ini primer PAC dikali ID. VA nya 81,29 dibagi VAC 220 kali 3, 1,29 dibagi 220 kali 3, 0,123 mm persegi. Itu luas kawat diameternya atau CU ya. Ini rumusnya akar dari 28 kali ACU luas ini dibagi 22. Hitung dulu. Nah, ketemu 0,395 mm. Karena ukuran ini enggak ada di pasaran, jadi pakai yang paling dekat, yaitu 0,4 mm. Ini diameter tembaga. Diameter. Sekarang saya mau mencari nilai jumlah lilitannya. Jumlah lilitan, atau saya tulis simbolnya saja, NP sama dengan VAC dikali 226.000 dibagi AFE dikali B kali F. VAC nya 220 kali 226.000 dibagi AFE 1400 kali B nya tadi 1 kali F nya 50. Hitung dulu. 220 dibagi AFE B F. Di sini aku ketemu 710, sekian, atau genapkan saja 711 lilitan. Ini primer.
711 lilitan pakai tembaga 0,4 mm. Sekarang jumlah lapisan untuk primernya. Satu lapisan rumusnya 96% kali BWW. 96% kali BWW dibagi OA. OA ini apa? Nah, ini diameter tembaga 0,4 mm ini kan diameter tembaganya, bukan sama lapisan enamelnya atau emalnya. Ini CU 0,4 mili. OA nya saya sudah ada catatannya, nih 0,462 mm ini ketebalan atau diameter beserta lapisan emalnya. Saya tulis di sini OA sama dengan 0,462. 0,96 kali BWW nya ini 38 dibagi OA nya ini 0,462 sama dengan kali 38 dibagi OA 78,9, atau kenakan saja 79 lilitan per lapis. Satu lapisan itu ya gampangnya dari ujung sini ke ujung sini itu sebanyak 79 lilit. Jumlah lapisannya, jumlah lapisannya sama dengan rumusnya NP dibagi 79. NP nya tadi 711 dibagi 79. Hitung dulu jumlah lilitan total dibagi lilitan per lapis ya, 9 lapisan. Ini primer kawat 0,4 mm, 79 lilitan per lapis, sebanyak 9 lapisan. Nanti ketemunya nih totalnya. Jadi satu lapisan sampai 9 lapisan itu nilainya sama, lilitannya sama, nih 79. Nah sekarang ketinggian atau ketebalannya, tebalan lapisan primer saja. Ini jumlah lapisan 9 kali OA 0,462. Empat 158 mm. Ketebalan lapisan primer. Nah, untuk kern 28 ini ketebalan maksimal, maksudnya ketebalan lapisan maksimal itu termasuk primer, sekunder, dan insulasi. Itu 80% dari H. Hanya 14, jadi kan hanya 14 setengah dari T8 ini ya.
0,8 kali 14 11,2 mm. Ini maksimal, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti susah masuk garum ke gulungan trafonya, itu nggak bakal bisa. Nah, untuk mendapatkan ini yang agar sesuai desain trafonya itu, kita harus menentukan harus tahu ketebalan primer itu 32% dari H, sekunder itu 30% dari H, sisanya ini insulasi plus koker. Nah, ini hasilnya 0,32, 30% kan 0,32 kali hanya 14. Ini maksimal primer 4,48 mm untuk ketebalannya, sekunder 0,3 kali plus 4,2 mm. Sisanya ini dikurangi ini tambah ini, sisanya ya ini insulasi dan koker. Dengan ini tadi primernya berapa? 4,158 ini maksimal kan, ini sudah sesuai. Tinggal saya singkirkan dulu, tinggal saya menghitung sekunder pertama. Yang pertama itu tadi 3,15 mV CT itu 6,3 volt 3 ampere, VA nya 18,9 VA. Ukuran kawat sekunder, ukuran kawat ini, ukuran kawat saya hitung sama seperti tadi ukur kawat dari primer, itu VA, rumusnya VA dibagi VAC kali ID. VA nya ini karena yang dihitungkan ini sekunder, dan yang dihitungkan untuk tegangan, kebutuhan tegangan ini VA 18,9 dibagi VAC nya ini 6,3 kali ID nya tadi 3 ampere per milimeter persegi. Hitung dulu 18 VA nya 0,9 dibagi tegangannya 6,3 kali 3, 1 mm persegi. Ini luas ya, ACU ya, CU nya itu tadi rumusnya kan 28 kali ACU bagi 22, akar dari 28 kali 1 dibagi 22, akar 28 per 22, 1,12 mm. Ini diameter tembaganya, karena ini nggak mungkin ada di pasaran tembaga ukuran ini, pakai yang terdekat. Rencananya saya mau pakai 1 mm karena saya adanya stok ini CU 1 mm ya. OA nya 1 mm 1,093,
1,093 mm. Ini sudah ukuran tembaganya. Tadi saya lupa menghitung lilitan per volt atau TPV. Lilitan per volt TPV sama dengan rumusnya itu NP dibagi VAC primernya tadi. NP nya 711 dibagi 220, jadi kan 711 lilitan per volt. 3,2318 lilitan per volt. Jadi untuk mendapatkan 1 volt ini harus melilitkan sebanyak 3, sekian. Nah, untuk tegangan ini 3,15 volt atau 6,3 volt saja. Dengan tegangannya 6,3 dikali ini TPV nya 3,2318 kali 6,3 20 ini sebagai toleransi saya mau pakai 22 lilitan. Ini toleransi nanti kan supaya tegangannya enggak drop. Soalnya kalau dibuat pas 20 tegangannya nanti turun 6 volt atau 5,9 atau 5,8. Ini kan 22 lilitan itu 6,3 volt. Karena saya mau buat CT jadi 11 lilitan untuk 3,1 volt. Ini sudah. Sekarang jumlah lapisannya sama seperti tadi, lapisannya 96% dari BWW dibagi OA 0,96 kali BWW 38 bagi OA nya ini 1,093. Saya hitung dulu 0,96 dikali BWW 38 dibagi OA nya 1,093, 33 lilitan untuk kawat 1 mm. Ini kan butuhnya cuma tadi 22 lilitan, jadi cukup satu lapisan saja. Ketebalan lapisan 1 kali OA 1,093 mm ini untuk lapisan sekundernya. Ini sudah. Sekarang sekunder kedua itu 275 volt CT 0,1 ampere. Ini kan CT berarti 550 volt. VA nya tadi 55 VA. Ukuran kawat, luas kawat dulu ACU VA dibagi VAC kali ID. VA nya ini 55 dibagi VAC nya ini, karena ini kan 2 kali jadi pakai yang ini 550 kali ID nya tadi 3. Bentar saya hitung dulu. 55 dibagi VAC nya 550 dibagi
550 kali 3 0,033 mm persegi. CU diameternya akar dari 28 dikali 0,0333 dibagi 22. Akar dari 28 kali luasnya 0,0333 dibagi 22. Ini 0,205. Saya mau pakai yang terdekat, nilainya pakai diameter 0,2 mm. OA nya 0,245. Ini kan CU tembaganya, OA nya dengan 0,245 mm. Ini sudah diketahui diameter tembaganya. Sekarang jumlah lapisan. Sekunder kedua, satu lapis 0,96 atau 96% ya, kali dari BWW bagi OA. Nah ini 0,96 ini saya jelaskan sebentar. Misalkan kita menggulungkan kawat di koker, itu kan ada namanya selang. Nggak mungkin kan kita menggulungkan bisa serapat, mungkin pasti ada celah sepersekian milimeter, itu kan 0,0 sekian lah. Itu kalau dijumlah banyak kan hasilnya ya kurang lebih 96% ya. Kalau saya antara 96 sampai 97%. 0,96 ya kali BWW 38 dibagi OA nya ini. Saya hitung dulu. Kali BWW dibagi OA, hasilnya 148,8. Berarti saya pakai 149 lilitan per lapis. Satu lapisan kawat 0,2 mm ini sebanyak 149. Jumlah lapisannya itu rumusnya NS atau tadi berapa itu? Saya belum menghitung jumlah lilitan ya. Ntar saya lewatin dulu ini speed. Jumlah lilitan saya lupa tadi. TPV tadi, TPV kan ini jumlah lilitan, rumusnya dikali tegangannya 550. TPV nya 3,2318 kali 550. Saya hitung dulu, kali 3,2318 1777, sekian. Saya genapkan karena ini CT itu wajib jumlahnya, itu jumlah lilitannya itu wajib genap.
saya kenakan saja 1780 lilitan ya. Nah ini udah, ini untuk tegangan 550. Jadi kalau tegangan ini kan 550 volt, untuk 275 voltnya ini dibagi 2, 1780 dibagi 2, 890 lilitan. Karena CT kan ini kali 2, jadi ini totalnya. Jumlah lapisan tadi kembali lagi dan sudah 1780 dibagi 149, 1780 ini lilitan totalnya dibagi lilitan perlapisnya 149, 11,9. dan ini harus genap juga lapisannya CT. Selain lilitannya harus genap, lapisannya juga harus genap. Jadi 12 lilitan ini tebalannya 12 kali OA 0,245 kali 12 sama dengan 12 kali 0,245, 2,94 mm. Ini sekundernya, ini tambah ini. Sekarang saya akan menggambarkan diagram lilitannya supaya ya nggak membingungkan untuk saya sendiri nanti pas proses penggulungan trafo itu. Primer saya gambarkan dari lilitan pertama. Saya menggulungkan primer sebanyak 9 layer, 9 lapisan, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mulai saya kasih tanda nomor 1 biar nanti enggak ketukar. Saya lilit ke sini, arah lilitannya ini, arah lilitannya. Kembali ke sini. Nah ini terakhir di sini, nomor 2. Anggapnya ini 0 volt, ini 220 volt, kawat 0,4 mm di 79 lilitan per lapis, totalnya 711 lilitan. Primer, antara primer dan primer ini saya biasanya memakai insulasi dengan ketebalan 0,05 mm. Panjang 0,05 ini apa? Ini insulasi. Nanti saya jelaskan lagi pas proses penggulungannya. 0,05. Nah ini setelah primer selesai, saya pakai 0,5 mm supaya aman, agak tebal. Pada lapisan berikutnya saya menggunakan tembaga 1 mm sebanyak 1 lapisan. Nanti di tengah saya kasih potong di tengah, jadi lilitannya seperti ini nyambung. Cuma nanti di tengahnya itu dikeluarkan atau kasih tembaga ya terserah. Ini saya beri kode nomor 3, ini nomor 4 nya di sini, ini 5 biar nggak ketukar. Ini sekunder pertama
tembaga 1 mm, 11 lilitan, 11 kali tambah 11, total 22 lilitan. Kemudian saya tutup lagi pakai insulasi 0,5 mm sebagai penghalang antara sekunder kedua dan pertama. Kemudian saya melilitkan sekunder keduanya nomor 6 sebanyak 12 lilitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memilihkan 6 dulu, arahnya harus arah semua, awalnya kanan semua di sini. Nah ini di sini nih 6 ini CT kan, CT saya ambil, kasih kode nomor 7, kemudian saya lilit lagi 6 lapisan lagi, 3, 4, 5, 6. Arahnya ini terakhir nomor 8 sebanyak 12. Ini setiap lapisan saya selingi dengan insulasi 0,05 0,5. Ini cover yang ditutup kertas pakai covernya, anggapnya nanti sisanya bisa berapa. Sekarang kita ini untuk kawatnya 0,2 mm, satu lapisan ini sebanyak 149 lilitan per layar, totalnya 101.780 lilitan. Karena ini CT kan, tadi saya jelaskan ini CT. Untuk ambil 275 voltnya ke sini 890 lilitan, ini ke sini 890 lilitan. Nah, sekarang saya mau menghitung ketebalan total. Tadi kan maksimal 0,8 kali, tadi hanya 14, jadi 11,2 mm. Primernya tadi berapa? 4,1. Primer tadi 4,158. Primer 4,158. Sekunder 1, 2. Sekunder satunya 1,093 mm. Sekunder keduanya 2,94 mm. Insulasi pertama 0,05 nya ini dihitung berapa totalnya sampai total yang digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
15, 16, 17, 18, 19 kali 0,05 0,95 mm. Insulasi 0,5 banyak 2 1 mm. Total
ketebalannya saya langsung kurangin ini aja dan nanti sisanya ada sisa enggak. 11,2 dikurangi 4,158 tambah 1,093 tambah 2,94 tambah 0,95 tambah 1. Nah, itu keliru ini. Bentar, ulangi lagi. 4,158 tambah 1,093 tambah 2,94 tambah 0,95 tambah 1. Ini ketebalan total dari ini 10,141. Ini dikurangi ini dikurangi 11,2. Ini masih sisa 1,059 mm. Ini buat covernya ini. Saja untuk diagramnya, barangkali bermanfaat buat yang mau mengguni trafo juga. Nah, ini primer, sekunder pertama, sekunder kedua. Ini untuk trafo ini ya, trafo ini. Di video selanjutnya saya akan berbagi pada prakteknya, yaitu proses penggulungannya. Kebetulan saya masih order bahan-bahannya, termasuk tembaganya, koker mungkin saya mau buat sendiri pakai bahan PCB seperti ini. Jadi nanti butuhnya cuma tembaga sama kertas insulasinya, dan saya jelaskan juga kertas insulasi yang dibutuhkan. Sementara itu saja dulu, sekian dari saya.